Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya di channel YouTube Rida Sang Juara. Nah, teman-teman semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas harga transfer ya atau transfer pricing di pertemuan ke-14 pada MK Akuntansi Internasional. Nah, langsung saja ya. Adapun outline yang akan saya bahas di sini terdiri dari 8 outline ya. Yang pertama tentang harga transfer dalam lingkup nasional, kedua ada harga transfer dan globalisasi, ketiga ada harga transfer internasional, keempat ada pertimbangan dalam penentuan harga transfer internasional, kelima pihak-pihak utama yang dipengaruhi penentuan harga transfer, keenam metode penentuan harga transfer, ketujuh persediaan penentuan harga lanjutan, dan yang terakhir adalah bukti riset mengenai determinan metode penentuan harga transfer secara internasional. Oke, teman-teman ada yang tahu tidak tentang harga transfer ini? Mungkin sudah pernah dibahas di MK-MK yang sebelumnya ya. Oke, kita bahas dulu tentang definisi. Masuk pada harga transfer dalam lingkup nasional. Harga transfer adalah harga jual barang atau jasa yang dikirim dari suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain dalam sebuah perusahaan. Nah, ini kalau kita bahasain dengan bahasa sendiri, harga transfer itu merupakan perpindahan ya, perpindahan penjualan, entah itu barang ataupun jasa dari satu pusat atau dari satu divisi ke divisi lainnya. Nah, ini bisa dalam lingkup satu perusahaan bisa atau mungkin antar entitas ya, teman-teman ya. Tapi yang memiliki hubungan istimewa itu juga bagian dari definisi harga transfer. Penentuan harga transfer ini diperlukan jika paling tidak salah satu pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan pusat laba, dan tentu saja lebih diperlukan jika kedua pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan pusat laba. Artinya dua divisi ya, kita bisa menyebutnya departemen, bisa divisi atau pusat pertanggungjawaban, itu sama. Nah, misalkan dalam satu perusahaan ada dua divisi ya, ada dua divisi A dan B. Misalkan dia pusatnya, misalkan yang pusat ini saya contohkan yang untuk mudahnya saja, saya ambil kantor induk dan cabang. Misalkan kantor induk dia menjual kepada kantor yang cabang ya, atau anak cabang juga boleh ya, atau branch cabang juga boleh, branch cabang. Nah, katakanlah di induk ini ada divisi A, kemudian di cabang ada divisi B. Nah, mereka saling melakukan transaksi jual beli. Nah, ini bisa ya? Tidak. Jadi kita menjual atau membeli barang tidak hanya keluar, tapi juga bisa antar perusahaan, antar atau di dalam perusahaan itu bisa. Nah, ini yang dinamakan dengan pusat pertanggungjawaban baik antar unit penerima maupun penerima atau pemberi ya. Oke. Dalam sebuah perusahaan nasional di mana pusat pertanggungjawaban yang terkait berada dalam suatu yurisdiksi yang sama, masalah penentuan harga transfer muncul sehubungan dengan penyusunan organisasi perusahaan menurut pusat laba, dan antar pusat laba tersebut terjadi transfer barang dan jasa. Nah, ini misalkan dalam satu ranah masih perusahaan yang sama. Bu, misalkan dia perusahaannya berbeda, apakah bisa dilakukan harga transfer? Bisa juga ya, kalau misalkan dia memiliki hubungan istimewa. Nah, dalam lingkup nasional, penentuan harga transfer mempunyai tujuan untuk memotivasi manajer dalam pencapaian tujuan perusahaan. Betul, jadi tujuannya adalah harga transfer ini sebenarnya dia untuk memaksimumkan laba di masing-masing divisi atau pertanggungjawaban. Tujuannya ya untuk memotivasi manajer untuk melakukan arah ke sana ya, lebih ke profit oriented. Ini ada referensi menurut Anthony dan Govirona tahun 2004. Tujuan dari penentuan harga transfer dikategorikan menjadi 3 ya. Yang pertama, mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban secara akurat ya. Kemudian yang kedua, menyelaraskan tujuan antara pusat pertanggungjawaban dengan perusahaan, dan yang terakhir menjaga otonomi pusat pertanggungjawaban. Nah, kita akan jelaskan di next slide. Nah, tadi yang pertama dikatakan bahwa
dengan melakukan transfer pricing bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja pertanggungjawaban secara akurat. Nah, ini artinya apa, teman-teman? Nah, kan tadi ada beberapa divisi tuh, divisi A dan divisi B. Nah, tujuannya mereka melakukan transfer pricing sebenarnya adalah masing-masing ingin mendapatkan keuntungan, profit oriented ya. Tidak ingin saling merugikan. Misalkan divisi A nih sengaja dia menjual lebih tinggi harga transfernya, nanti biar dia di divisi A-nya untung tapi di divisinya tidak untung, nggak seperti itu juga ya. Jadi tidak mengorbankan divisi lainnya atau pusat tanggung jawabannya lainnya ya. Maksudnya untuk mengevaluasi masing-masing kinerja, kan tujuannya sama, dua-duanya untuk goal congruent, profit oriented ya. Kemudian tujuan yang kedua, nanti untuk penjelasannya bisa disimak sendiri ya. Nah, untuk yang kedua tadi tujuannya adalah untuk mendorong para manajer untuk mendorong para manajer pusat pertanggungjawaban mengambil keputusan yang maksimumkan laba atau memaksimalkan laba. Nah, ini tadi sudah saya kupas barusan bahwa masing-masing divisi dia tujuannya melakukan transfer pricing adalah profit oriented. Nah, masing-masing akan bertugas bagaimana sih memaksimumkan laba antar divisi pusat pertanggungjawaban. Nah, karena nanti larinya kemana? Nantinya akan lari ke tujuan perusahaan secara keseluruhan, gitu ya. Jadi untuk menyelaraskan, kalau pusat pertanggungjawabannya labanya dia sudah besar, otomatis tujuan perusahaan akan tercapai juga kan, profitnya secara keseluruhan juga akan semakin besar. Makanya dia harus selaras ya, jangan sampai pada saat melakukan transfer pricing, divisi A dia untung, divisi B tidak untung ya, atau rugi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Percuma kok dong dilakukan transfer pricing kalau tidak ada perubahan, benar nggak? Makanya transfer pricing ini dilakukan demi mendapatkan maksimalisasi laba ya, demi menyelaraskan tujuan perusahaan ya. Kan tujuan perusahaannya kan secara keseluruhan adalah profit oriented kan, artinya sama supaya selaras. Kalau laba antar divisi besar, otomatis tujuan perusahaan labanya juga besar. Kemudian yang ketiga, menjaga otonomi pusat pertanggungjawaban. Nah, ini maksud menjaga otonomi adalah jangan sampai terjadi intervensi ya, atau ada campur tangan dari manajemen pusat atau manajemen puncak atau top manajemen. Nah, ya. Jadi jangan sampai ada campur tangan dari tinggi ya, kalau bahasanya petinggi. Takutnya begini, kalau misalkan ada campur tangan dari petinggi ya atau top manajemen, itu artinya dia akan lebih mengurangi ya, atau akan mengurangi kewenangan daripada pusat pertanggungjawaban antar divisi itu sendiri, ya kan? Kalau semuanya diambil alih secara sentralisasi, terus yang untuk antar divisi kerjanya ngapain, ya kan? Nah, takutnya dia tidak menjadi maksimal ya. Manajer di pusat pertanggungjawaban A misalkan, dia tidak akan maksimal apabila dicampur tangani oleh top manajemen. Makanya tetap menjaga otonomi pusat pertanggungjawaban. Artinya tidak boleh ada campur tangan atau intervensi ya, untuk arti yang ketiga. Nah, kita masuk ke harga transfer dan globalisasi. Nah, transfer ini ya teman-teman ya, transfer ini imbasnya kemana? Imbasnya ke globalisasi. Imbasnya akan meningkatkan merger dan akuisisi lintas negara, meningkatkan volume perdagangan intra perusahaan. Kita tahu ya, namanya perusahaan yang namanya intra perusahaan itu sendiri adalah transaksi antar entitas ya, antar entitas secara internal. Nah, dan teman-teman juga pasti tahu dengan adanya transfer pricing ini, dia membentuk setengah dari perdagangan global. Siapa sih yang tidak melakukan transfer pricing ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, perdagangan intra perusahaan dalam penentuan harga transfer sangat berkaitan. Maka pertumbuhan perdagangan intra perusahaan telah menyebabkan semakin besarnya fokus terhadap penentuan harga transfer. Nah, secara khusus apa sih yang difokuskan untuk harga transfer ya, atau berkenaan dengan transfer pricing? Yang pertama adalah pihak-pihak utama yang dipengaruhi. Siapa sih yang melakukan ya, subjeknya. Kemudian yang kedua, metodenya apa yang dipakai, karena kan banyak metode ya. Yang ketiga, kaitannya dengan kebijakan antar negara yang dipakai ya, kaitannya dengan transfer pricing bagaimana, karena itu berpengaruh sekali. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah adanya bukti riset tentang metode yang pernah dipakai oleh
banyak perusahaan secara internasional. Nah, ini masih sambungannya. Nah, dalam perusahaan multinasional di mana unit pengirim dan unit penerima berada di yurisdiksi yang berbeda, harga transfer ini bukan bersifat hipotesis dan mempunyai konsekuensi ekonomi yang lebih luas, antara lain besarnya pajak. Hal ini disebabkan karena masing-masing unit merupakan suatu entitas hukum yang berdiri sendiri. Nah, ini artinya apa? Nah, jadi transfer pricing itu tidak hanya secara nasional ya di intra perusahaan saja, tapi juga bisa di luar eh, luar luar nasional, maksudnya di luar perusahaan itu sendiri. Artinya dia udah eksternal, sudah internasional ya. Lingkupnya tidak harus di satu negara, di satu jurisdiksi saja tidak, tapi bisa di multi jurisdiction ya. Sifatnya bukan lagi hipotesis ya, dugaan atau perkiraan atau forecasting ya untuk harga transfer, karena semuanya sudah memakai perusahaan yang sudah mencakup multinasional, otomatis dia pasti menggunakan yang namanya transfer pricing ya. Oke. Jadi dianggap transfer pricing ini bukan lagi hipotesis ya, tapi sudah menjadi real atau fakta. Dan untuk konsekuensi logisnya, kalau perusahaan sudah melakukan transfer pricing, otomatis dia akan berhubungan dengan yang namanya fiskus ya, atau kantor pajak. Ada konsekuensi logis yang dia harus bayar ya kalau misalkan perusahaan tersebut menggunakan transfer pricing. Dan berikutnya, terkadang perusahaan multinasional memerlukan sebuah perusahaan yang mempunyai kelalaian tertentu, tapi perusahaan yang itu tidak atau tidak dijual. Solusi untuk ini adalah joint venture. Joint venture merupakan suatu tipe persekutuan di mana para investor secara bersama-sama memiliki perusahaan tersebut. Nah, jadi gini, maksud dari statement ini adalah tidak semua perusahaan itu dia mempunyai good performance ya. Artinya dia tidak semuanya performnya bagus, tapi ada beberapa juga perusahaan yang mungkin dia mengalami low performance ya. Nah, untuk menghadapi atau mengatasi perusahaan-perusahaan yang dia kurang baik ya, kurang baik, mereka bisa melakukan joint venture ya, joint venture untuk investornya. Joint venture sendiri adalah uh, para entitas ya, jadi bukan hanya orang per orang, tapi sudah entitas, sudah satu perusahaan dan beberapa perusahaan yang lainnya itu bekerja sama untuk membentuk uh, perusahaan ya, perusahaan. Jadi perusahaan ini dikelola oleh berbagai macam perusahaan yang lain, perusahaan baru ini. Nah, itu namanya joint venture. Jadi dikelola bersama-sama. Nah, ini adalah bagian juga dari solusi manakala ada perusahaan yang performance-nya kurang oke ya. Jadi ini juga bagian dari solusi ya. Tapi ini juga masuk ya, masih ada hubungannya dengan harga transfer. Nah, ini adalah pertimbangan dalam penentuan harga transfer internasional. Dalam operasi domestik, tujuan sistem harga transfer adalah mengevaluasi kinerja, menyelaraskan tujuan, dan menjaga otonomi divisi. Tapi untuk operasi di luar negeri terdapat sejumlah faktor lain yang perlu diperhatikan. Nah, kalau di nasional itu tidak banyak yang terlibat ya, karena kan masih dalam satu perusahaan, cuma beda divisi. Nah, kalau sudah harga transfernya dilakukan di luar, ya di luar negeri sudah multi jurisdiction gitu kan, sudah melibatkan banyak entitas, otomatis harus memperhatikan beberapa faktor ini teman-teman. Ada pajak, ada regulasi pemerintah, ada tarifnya, kemudian pengendalian falas, ada akumulasi dana, dan joint venture. Tarif pajak penghasilan yang efektif dapat berbeda secara material antara negara satu dengan negara yang lain. Perusahaan dapat meminimumkan pajak ini dengan mengalokasikan laba ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak penghasilan rendah. Nah, teman-teman sudah tahu ya, sudah pernah belajar pajak, yang namanya tarif PPh itu pasti berbeda antara negara satu dengan negara yang lain ya. Nah, makanya kita juga harus memperhatikan tarif yang ada di yurisdiksi kita. Tarif PPh-nya berapa? Kita juga harus patuh ya terhadap tarif pajak ya. Nah, yang telah kita ketahui, banyak sekali perusahaan yang mengalihkan atau menggeserkan labanya di negara-negara yang tarif pajaknya rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak ya. Teman-teman sudah tahu yang namanya
tax haven, negara suaka pajak, atau negara-negara Panama Papers. Nah, yang dulu pernah ada kasus booming Panama Papers itu. Nah, itu adalah negara-negara yang memberikan keringanan, tidak membayar pajak atau membayar pajaknya lebih kecil. Makanya perusahaan-perusahaan tidak hanya mungkin ya, tidak hanya perusahaan di Indonesia atau mungkin perusahaan-perusahaan di luar negeri yang mengalihkan dananya ke negara-negara suaka pajak tersebut. Ya, artinya dia akan membayar pajaknya akan lebih rendah atau bahkan sama sekali tidak membayar pajak. Nah, ini yang menjadi sorotan fiskus ya. Oke. Jika tidak ada regulasi pemerintah, perusahaan akan menentukan harga transfer yang dapat meminimumkan penghasilan kena pajak di negara yang mempunyai tarif pajak penghasilan yang tinggi. Namun, otoritas pemerintah menyadari hal tersebut dan pemerintah mengeluarkan regulasi yang mempengaruhi penentuan besarnya harga transfer. Nah, karena kondisi ini ya teman-teman, jadi setiap yurisdiksi, setiap negara itu pasti mengeluarkan peraturannya, peraturan kaitannya dengan transfer pricing. Jadi yang membuat peraturan ini adalah pemerintah ya teman-teman. Pemerintah bisa Kementerian Keuangan ya, yang paling tinggi Kementerian Keuangan, kemudian ada OJK, kemudian Fiskus ya, DJB ini membuat peraturan dan jangan lupa objek atau subjek utamanya adalah perusahaan. Mereka membuat suatu persetujuan ya kaitannya dengan penentuan besarnya harga transfer atau metode yang akan dipakai. Jadi ada kesepakatan nih antara pihak Fiskus dengan pihak perusahaan. Terhadap harga transfer, pengaruh bea cukai impor biasanya berlawanan dengan tarif pajak penghasilan ya. Bea cukai impor untuk barang-barang yang dikirimkan ke suatu negara akan menjadi lebih rendah ya jika harga transfernya rendah. Tapi mengakibatkan tarifnya dia akan tinggi untuk pihak yang keluar ya. Maksudnya dari statement ini adalah jadi gini, bea cukai ini kan dia agak sedikit berlawanan dengan tarif PPh ya, dengan PPh agak sedikit berlawanan karena beda motifnya kan atau passionnya sendiri juga berbeda. Cuman begini, kalau perusahaan itu ya atau bea cukai ya, bea cukai akan memberikan tarif tinggi apabila harga transfernya juga tinggi ya. Tapi kalau transfer pricingnya dikenakan rendah, dia otomatis juga akan memberikan tarif yang lebih rendah. Begitu ya maksudnya ya. Nah, ini masih sambungannya. Sejumlah negara membatasi jumlah valuta asing ya, jumlah valuta asing yang tersedia untuk mengimpor komoditas tertentu. Dalam kondisi seperti ini, upaya untuk memperbesar kuantitas impor komoditas tersebut dapat dilaksanakan dengan menentukan harga transfer yang rendah. Jadi negara itu meskipun banyak perusahaan-perusahaannya melakukan transfer pricing ya teman-teman, tapi mereka juga ada kewajiban untuk membatasi valutanya, membatasi falasnya. Jangan sampai over ya, jangan sampai banyak falasnya. Kalau taksasi falasnya lebih banyak dan lebih besar, otomatis kan konsekuensinya nanti juga pengenaan biaya yang harus dikeluarkan kan juga lebih besar kan. Nah, makanya mereka membatasi transaksi yang berhubungan dengan valuta asing. Sebuah perusahaan mungkin ingin mengakumulasi dananya di suatu negara tertentu. Harga transfer merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk menggeser dana dari satu negara ke negara yang lain. Nah, ini yang tadi seperti negara suaka pajak ya. Jadi digeser nih. Dia mengakumulasikan dananya, misalkan satu perusahaan memiliki cabang di di negara A. Kemudian negara A itu dia kerjasama dengan negara C. Nah, negara C ini dia punya kerjasama lagi, misalkan dia punya anak cabang lagi atau sub anak cabang kan bisa ya. Nah, itu di negara D. Negara D ini adalah negara-negara yang bebas pajak. Nah, itu kan otomatis terakumulasi ya dananya ya. Nah, cuman yang harus disoal adalah seberapa besar laba yang dia geserkan ke negara-negara yang bebas pajak itu yang akan dilihat ya. Terus bagaimana transfer pricingnya ya, metodenya, kemudian perizinannya dia bagaimana ya terhadap Fiskus ya. Kemudian joint venture menimbulkan komplikasi tambahan dalam penentuan harga transfer. Ini betul ya, karena joint venture adalah salah satu cara ya bagi perusahaan-perusahaan atau investor atau stakeholder
bekerja sama dengan entitas lain yang membentuk satu perusahaan baru. Joint venture ini lebih mudah ya, maksudnya lebih mudah dan nggak ribet, tidak seperti karena kan dia terdiri dari para entitas ya, para perusahaan itu kan banyak ya, jadi lebih mudah tercover, otomatis biaya yang dikeluarkan juga lebih hemat, lebih sedikit, artinya dia bisa memaksimalkan laba lebih besar, tapi kan pajaknya juga harus lebih besar harusnya kan, cuman mereka karena mereka memiliki banyak relasi gitu kan, memiliki banyak anak cabang di luar-luar negara yang bebas pajak atau pajaknya lebih kecil, otomatis kan mereka akan diuntung lebih besar lagi. Nah gitu. Oke. Pihak-pihak utama yang dipengaruhi dalam penentuan harga transfer. Nah, kebijakan penentuan harga transfer multinational corporation mempunyai sejumlah tujuan. Yang pertama tujuan menghindari kuota dan restriksi falas. Restriksi itu maksudnya pembatasan ya, pembatasan falas, meminimumkan pajak, meminimumkan risiko kurs valuta, meningkatkan bagian laba dari joint venture, menembus restriksi repatriasi laba, mengoptimalkan sistem pemberian hadiah dan evaluasi kinerja manajerial. Ini akan menegaskan bahwa walaupun penentuan harga transfer mempunyai ramifikasi yang penting terhadap kewajiban pajak global bagi perusahaan, namun penentuan harga transfer bukan hanya merupakan isu pajak semata. Ya, jadi ada konsekuensi ya, konsekuensi atau motif ya, bisa dibilang motif atau tujuan daripada harga transfer sendiri yang tadi saya sudah sebutkan untuk menghindari kuota, pembatasan pala dan seterusnya. Tujuan-tujuan kebijakan penentuan harga transfer di atas mengacu pada fakta bahwa pilihan penentuan harga transfer yang dilakukan perusahaan mempengaruhi sejumlah pihak baik di luar maupun dalam perusahaan. Akibatnya, ada banyak lagi hal yang harus diperhatikan untuk menentukan kebijakan penentuan harga transfer di area global dan bukan sekedar meminimalisasi pajak ya. Jadi yang dipikirkan itu tidak hanya bagaimana tarif pajak itu lebih rendah, tidak, atau kewajiban pajaknya lebih rendah, tapi juga harus memikirkan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah terhadap perusahaan kaitannya dengan pelaksanaan transaksi transfer pricing ya. Jadi juga harus hati-hati. Nah, ini adalah pihak yang dipengaruhi oleh penentuan harga transfer, ada pihak eksternal sama pihak internal. Untuk pihak internal sendiri ada karyawan dari berbagai divisi yang berbeda, ada manajer, ada para pemegang saham atau owner. Pihak eksternalnya meliputi badan-badan pemerintah domestik, lembaga pemerintah asing, pesaing perusahaan multinasional, dan sekutu joint venture. Sekutu itu bisa mitra ya. Nah, kita masuk pada metode. Untuk metode penentuan harga saham ini secara umum itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Jadi berdasarkan harga pasar atau berbasis pasar, kemudian cost ya atau harga pokok, dan harga negosiasi. Ya. Untuk yang berbasis pasar ini lebih menuntut pada produk-produk pembanding di pasar ya, karena pendekatan ini merupakan pendekatan harga objektif yang paling reflektif ya, reflektif artinya dia lebih mendekati ya. Dan ini paling sedikit menghadapi tantangan karena mudah dipertahankan di hadapan berbagai konstituen, mendorong berbagai divisi untuk beroperasi sesuai dengan kondisi pasar, mempergunakan sumber langkah sebaik mungkin, serta memungkinkan evaluasi kinerja berbagai divisi secara lebih objektif. Tetapi, pendekatan ini menimbulkan problem-problem lain yang terkait dengan sistem akuntansi biaya. Alokasi biaya dapat bersifat sembarangan yang didasarkan pada biaya historis dan mungkin tidak sesuai dengan kenyataan pasar. Nah, ini adalah plus minusnya ya. Oke, untuk metode transfer pricing berbasis pasar. Kemudian kita masuk yang berikutnya, dalam perusahaan di mana pemrolehan dipadatkan secara terpusat, ada sistem berbasis cost yang tinggi yang diakibatkan inefisiensi kepada divisi pembeli. Ya. Jadi kalau berbasis cost itu khawatirnya kalau cost-nya itu yang diterapkan tinggi sekali, justru dia tidak akan efisien justru ya. Kemudian untuk metode cost plus type ya, ada insentif ya, kemungkinan ada insentif untuk memenuhi harga pokok yang lebih tinggi karena margin divisi penjual merupakan persentase tetap dari harga pokoknya.
Dan persentase tetap dari harga pokok yang tinggi merupakan jumlah yang tinggi pula. Nah ya, yang terakhir ada metode negosiasi yang tadi ya. Kalau negosiasi ini di seluruh negara merupakan fungsi daripada sumber-sumber yang tersedia ya. Artinya gini, kalau negosiasi dia akan melibatkan pihak antar entitas, dia melakukan negosiasi terlebih dahulu ya. Jadi bukan berdasarkan harga pasar, bukan berdasarkan harga cost ya, atau historical cost atau current cost dan seterusnya, tapi dia berdasarkan harga negosiasi. Kira-kira mereka akan mengadopsi dari hasil kesepakatan yang mana? Apakah nanti harga putar di combine atau di mix dengan harga pokok atau cost juga bisa ya. Tapi kalau negosiasi ini intinya adalah kesepakatan, berdasarkan kesepakatan. Nah, mereka akan mencoba memberikan beberapa metode. Nah, nanti mana sih yang akan diadopsi gitu kalau untuk negosiasi. Nah, ini ada beberapa metode ya. Pertama ada CUP ya, Comparable Uncontrolling Price Method. Metode harga komparabel tak terkendali atau CUP ya, ini paling bermanfaat jika produk bertipe komoditas ditransfer dalam sebuah organisasi dan jika divisi penjual atau pembeli terikat dalam transaksi untuk produk tersebut dengan pihak luar. Jadi untuk metode CUP ini lebih cocok untuk yang produk bertipe komoditas ya, barang-barang komoditas. Untuk cup ini, harga objektifnya adalah harga jual yang tidak terkendali yang dapat diperbandingkan sesuaikan dengan faktor-faktor seperti misalnya kualitas produk, termin kontrak, tanggal transaksi, dan risiko valuta asing. Untuk cup ya. Regulasi mengizinkan penggunaan data dari sumber-sumber tidak langsung seperti misalnya pertukaran publik atau media pengutipan jika masuk dalam 3 kategori ini ya teman-teman. Yang pertama ada datanya tersedia secara luas dan rutin ya, continue. Kemudian yang kedua, data digunakan untuk menentukan harga transfer dalam transaksi yang terkendali. Jadi transaksinya itu bisa dikontrol bersifat continue juga ya, bukan transaksi yang susah dihitungnya gitu kan, susah diukurnya. Kemudian yang ketiga, jumlah yang dibebankan pada transaksi yang tidak terkendali disesuaikan ya untuk menghadapi perbedaan-perbedaan seperti kualitas produk, termin, biaya transaksi, ya kan, mekanisme di pasar dan seterusnya. Jadi untuk cup yang ini ya, untuk harganya dia diambil dari harga jual yang tidak terkendali. Ini yang akan dibandingkan kalau untuk yang cup. Nah, kita masuk ke metode RPM. Reserve price method. Di dalam metode ini, harga objektifnya itu sama dengan harga penjualan kembali yang diterapkan kepada pembeli independen. Nah, ini dikurangin nih teman-teman ya. Dikurangi dengan GPM atau gross profit margin. Laba kotornya dihitung dengan mengalihkan harga jual yang dapat ditetapkan dengan persentase margin normal dan transaksi yang tidak dikendalikan yang comparable. Metode ini biasanya digunakan untuk transfer ya aktiva berwujud. Untuk aktiva berwujud biasanya lebih condong menggunakan RTM. Asumsinya adalah bahwa divisi pembeli tidak menambah nilai pada aktiva tersebut dan metode ini tidak dapat digunakan jika kondisi ini dilanggar ya. Artinya apa? Jika divisi pembeli menambah nilai kepada aktiva tersebut sebelum dijual kembali, berarti tidak bisa menggunakan RPM ya, karena ada penambahan atau asesmen baru. Nah, kemudian metode yang ketiga ada yang namanya CVM, Cost Plus Method. Cost plus ya, ini didasarkan pada dalil bahwa kemiripan akan menyebabkan diperolehnya return yang besarnya kurang lebih juga sama. CPM ini mengevaluasi apakah harga transfer dalam transaksi yang dikendalikan adalah secara objektif didasarkan pada indikator-indikator tingkat laba yang diperoleh oleh para pembayar pajak yang tidak dikendalikan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang serupa dan dalam lingkungan yang juga serupa. Indikator apa sih indikator tingkat labanya ya, berarti seperti rasio ya, rasio yang mengukur hubungan antar laba dan cost
yang terjadi. Indikator tingkat laba yang dapat diterima meliputi tingkat pengembalian modal ya atau rate of return on capital employed, rasio laba terhadap penjualan, dan rasio laba bruto terhadap biaya operasi. Ya. Untuk dapat mengukur return secara wajar untuk pembanding-pembanding yang tidak dikendalikan, perlu dibuat aturan yang menuntut bahwa indikator tingkat laba diperoleh dari periode 3 tahun. Nah, yaitu tahun pajak yang direview dan 2 tahun pajak sebelumnya. Jadi idealnya 3 tahun ya. Oke. Dalam mengaplikasikan metode ini harus disesuaikan dengan penyesuaian ya, penyesuaian terhadap kondisi daripada lingkungan seperti kondisi penjualan, risiko yang dihadapi, ya, kemudian falas fokus valuta. Jadi pada saat menerapkan metode CPM ini, kalau misalkan dia masih berhubungan dengan problem di kondisi penjualannya atau ada banyak resiko yang harus dihadapi, dia lebih cocok menggunakan metode CPM. Oke. Nah, kita masuk kepada PS ya, atau Profit Split Method ya. Ini diaplikasikan dalam situasi yang kompleks di mana metode lain tidak dapat digunakan. Kalau misalkan metode tadi ya 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak bisa dipakai atau kurang pas atau kurang relevan ya dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada, cocoknya menggunakan metode yang keempat ini ya teman-teman ya. Ini ada PS. Oke. Regulasi-regulasi yang ada memberikan 2 PSM ya. PSM ini PSM maksudnya ya, PSM sama PS itu sama ya teman-teman. Ada PSM comparable dan PSM risk kedua. Jadi digolongkan menjadi 2. PSM comparable ini apabila alokasinya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak dikendalikan ya, yang mempunyai transaksi dan kegiatan yang tipenya serupa. Kalau jenis kegiatan atau core business atau bidangnya itu hampir sama, lebih baik menggunakan PSM comparable. Tapi kalau residual ya, dia ada 2 langkah ya. Pertama, mengalokasi laba operasi kepada masing-masing pihak yang menangani transaksi-transaksi digunakan untuk memberikan return pasar yang terkait dengan kontribusi rutinnya. Kemudian mengalokasi laba residual kepada para pembayar pajak yang dikendalikan yang didasarkan pada nilai relatif kontribusi aset tidak berwujud. Nah, jadi tergantung entitasnya mau pakai yang PSM comparable atau yang residual. Kalau residual dia menggunakan 2 langkah, tapi kalau PSM dia lebih condong ke pihak-pihak ya, dia yang tidak dikendalikan dan transaksinya itu sejenis. Nah, ini untuk lanjutannya, ini sebagai tambahan saja, untuk metode penentuan sampel untuk aktiva yang tidak berwujud ya, itu bisa menggunakan metode transaksi yang tidak dikendalikan yang comparable ya. Ada comparable uncontrolled transaction method atau disebut dengan CUT, kemudian metode laba yang comparable, ada comparable profit method, dan metode pecah laba atau yang tadi barusan ada profit split atau PSM ya. Baik SPM dan CPM, SPM dan CPM telah dipaparkan sebelumnya. Metode CAT ya, yang tinggal CUT ini menentukan tarif royalti berdasarkan petunjuk untuk transaksi sama atau dikendalikan, di mana aktiva terwujud tidak berwujud yang sama atau serupa ditransfer dalam lingkungan yang serupa. Jadi sama ya, kondisinya sama seperti halnya pada metode CAP untuk akuntansi tidak berwujud, metode CUT atau CAT mendasarkan pada pasar produk yang dapat diperbandingkan. Nah, oke, ini masih sambungan ya untuk persetujuan penentuan harga lanjutan. Dengan bertumbuhnya volume perdagangan intra perusahaan, paket-paket pemberitahuan harga transfer oleh perusahaan multinasional menjadi sangat diperhatikan oleh otoritas pajak di seluruh dunia. Ini sudah betul ya ini ya. Kemudian setiap negara bertekad untuk memaksimumkan dan memproteksi pendapatan pajaknya. Negara-negara tersebut memandang perusahaan multinasional sebagai sumber pendapatan pajak yang sah. Tetapi, karena usaha agresif oleh suatu negara biasanya akan diikuti oleh langkah yang sama oleh negara lain. Perusahaan multinasional sering berada dalam posisi tertembak dari 2 arah yang berlawanan. Ini jelas ya. Jadi satu kondisi dia ingin memaksimumkan laba, tapi di kondisi lain dia ingin
menjaga atau mengurangi kewajiban pajaknya. Oke. Pada dasawarsa 90 ya 1990, perusahaan-perusahaan multinasional telah mencari cara yang lebih mudah ya harusnya ya untuk menyelesaikan atau bahkan menghadapi perselisihan tentang penentuan harga jual terlebih dahulu dengan kondisi perpajakan ya. Saat mekanisme semacam itu disebut dengan apa? Jadi teman-teman apa atau agreement atau advance pricing agreement ini adalah salah satu persetujuan ya baik dari Fiskus dengan perusahaan ya kaitannya dengan penentuan harga ya. Ini penjelasannya. Apa adalah sebuah persetujuan antara perusahaan dan suatu otoritas pajak di mana otoritas pajak akan menerima sebuah metode ya penentuan harga transfer yang setujui yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Persetujuan tersebut bersifat formal, disertai termin dan batas. Apa tercipta melalui sebuah proses penyelidikan formal dan negosiasi-negosiasi yang dirancangkan dalam undang-undang. Jadi apa ini sebagai salah satu media ya teman-teman, sebagai satu media baik otoritas pajak maupun perusahaan dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan transfer pricing. Di situ di perjanjian tersebut sudah ada pihak pertama dan pihak kedua, kemudian batasnya ada ya, jangka waktu tenornya ada, limited atau termin, kemudian pasal-pasalnya juga ada. Terus apa yang harus dilakukan perusahaan, apa yang harus dilakukan otoritas pajak. Nah, metode apa yang akan dipakai. Nah, itu sudah ada kesepakatan melalui surat tersebut ya, atau AFA ini. Proses apa mempunyai keunggulan dan kelemahan. Ketika persetujuan dengan otoritas pajak telah tercapai, maka beberapa ketidakpastian mengenai bagaimana kegiatan penentuan harga transfer akan dilakukan untuk tujuan-tujuan pajak. Karena aplikan dan otoritas pajak kerjasama untuk menyetujui di muka tentang metode penentuan harga transfer. Hal ini akan menjadikan hubungan antara perusahaan dan otoritas pajak menjadi lebih kooperatif. Tentu ya, karena kan lebih mudah, lebih gampang juga untuk monitoring. Ini juga dapat mengurangi beban pencatatan bagi pembayar pajak. Ya, betul. Ini jelas. Nah, untuk kelemahannya sendiri, pembayar pajak mungkin akan membocorkan rahasia sejumlah informasi yang kaitannya dengan proses apa ya. Jadi bisa jadi ini adalah kelemahan. Manakala satu pihak, biasanya sih pihaknya bukan pihak pajak. Bisa jadi juga sih pihak pajak kalau bisa pajak itu akan membocorkan manakala dia diminta oleh putusan pengadilan ya. Tapi kalau enggak juga enggak. Nah, tapi yang lebih sering itu biasanya sih dari instansi atau konstituen atau perusahaannya ya. Berbahaya sekali bagi si YWP atau wajib pajak perusahaan itu takutnya dia membocorkan rahasia kaitannya dengan apa ya. Itu kan lebih repot. Karena biaya pemerolehan apa dapat merupakan bahan pertimbangan dan pembayar pajak perlu melakukan pengecekannya dengan biaya menjalani audit pajak. Nah, ada audit pajaknya juga kan dalam menentuan transfer pricing. Jadi di apa ini juga ada biaya yang harus dikeluarkan nih teman-teman. Jadi tidak murah gitu ya, tidak murah karena ada selain perusahaan itu dia mencoba untuk melakukan transfer pricing yang diketahui oleh Fiskus, dia harus membayar pajak, dia juga harus mengeluarkan biaya apa itu ya konsekuensinya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang bukti riset mengenai determinan metode penentuan harga transfer internasional. Sebagian besar riset mengenai pemilihan metode penentuan harga transfer ini dilakukan sesuai dengan survei ya. Survei, kenapa survei? Karena agak susah ya untuk mendapatkan sumber informasinya, itu agak susah. Nah, dikatakan bahwa hasil riset tersebut ya, metode penentuan harga transfer yang dipakai cenderung menggunakan yang berbasis pasar ya teman-teman. Yang ini, basis pasar. Nah, ini dikaitkan dengan fakta di mana perusahaan-perusahaan lebih mudah dipantau oleh lembaga-lembaga pemerintah di negara di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan bisnis. Studi lainnya melakukan survei terhadap perusahaan-perusahaan Fortune ya, perusahaan Fortune 500, ini perusahaan-perusahaan besar pada tahun 77 dan tahun 90. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas itu merupakan faktor utama atau dia menduduki peringkat ke atas ya, peringkat teratas pada kedua penelitian. Katakan bahwa memang orientasi dari transfer pricing memang adanya profit ya, adanya profit.
Makanya profit ini menduduki peringkat ke atas. Gitu. Faktor-faktor lain yang mempunyai peringkat tinggi dalam kedua survei yang tadi itu juga ada perbedaan tingkat pajak penghasilan, juga bagian dari variabelnya ya. Ini juga berkaitan dengan transfer pricing, kemudian penghasilan antar negara juga, restriksi laba ataupun dividen juga, posisi kompetitif antar perusahaan yang ada di luar negeri. Jadi beberapa memang banyak sekali variabel atau aspek atau faktor-faktor yang berhubungan dengan transfer pricing, tidak hanya dari sisi profitabilitas ya teman-teman. Ternyata memang ada retribution pala, kemudian retribution dividen, retribution laba, kemudian penghasilan perusahaannya sendiri, kemudian tarifnya berbeda antara satu jurisdiksi dengan jurisdiksi yang lain, kemudian posisi kompetitif atau posisi persaingan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri juga terlibat atau mempengaruhi. Oke. Nah, ini yang berikutnya. Terdapat juga perbedaan besar mengenai peringkat beberapa faktor tahun 97 dan 90. Ini agak-agak versi lama ya teman-teman ya. Tapi ini masih bisa dipakai. Yang berubah menjadi kurang penting adalah adanya evaluasi anak perusahaan di luar negeri ya. Dari 5 menjadi 10. Kemudian aturan dan tuntutan pelaporan keuangan untuk anak perusahaan di luar negeri dari 10 menjadi 16. Kemudian tingkat inflasi ya dari 10 menjadi 16. Kemudian yang berubah menjadi lebih penting juga, yang tadi kurang penting ya, kalau yang sekarang yang lebih penting itu adalah pemeliharaan hubungan yang baik dengan pemerintah tuan rumah. Iya, karena kan kalau kita di Indonesia melakukan transaksi bisnis dengan luar negeri, kita harus memiliki hubungan baik di pemerintahannya dulu, baru di perusahaannya, kan harusnya seperti itu. Kemudian kebutuhan anak perusahaan di luar negeri untuk memperoleh dana lokal ya dari 16 menjadi 11. Kemudian legislasi antitrust negara-negara asing. Jadi jangan sampai tidak percaya ya dengan perusahaan luar. Kan kita bisnisnya dengan orang luar, teman kita harus percaya dong, ya enggak? Oke. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan merespon perusahaan lingkungan hukum dan ekonomi dengan negara di mana perusahaan tersebut melakukan bisnis transfer pricing. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau kita melihat dari hasil risetnya memang pemeliharaan hubungan baik itu penting, kemudian kebutuhan anak perusahaan di luar negeri itu juga penting untuk memperoleh dana lokal, kemudian legislasi jangan sampai tidak percaya ya terhadap hukum dan pemerintahan negara yurisdiksi luar. Kemudian untuk evaluasi jangan lupa untuk evaluasi kinerja, palingan lebih ke situ ya. Kemudian aturan tuntutan pelaporan keuangan di luar negeri juga harus diketahui ya, karena penting juga. Tingkat inflasi ini dianggap kurang begitu penting, tapi tetap penting ya. Kalau menurut saya ini tetap penting, karena kan ini transaksi yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, manakala dia merupakan perusahaan multi corporation. Oke, cukup untuk paparan dari pertemuan ke-14 hari ini. Oke. Nah, setelah teman-teman menyimak dari video ini, tugas teman-teman adalah melakukan diskusi forum ya. Forumnya adalah via Spada ya teman-teman, karena kan metode hari ini kita menggunakan dua metode, baik sinkronis maupun asinkronis. Nah, nanti di Spada ya, saya akan mengajukan 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh teman-teman, batas maksimalnya hanya 3 penjawab. Ya, jadi 10 pertanyaan itu akan saya ketik di Spada. Nanti teman-teman silahkan siapa yang cepat dia bisa menjawab, dan jawablah dengan jawaban yang tepat ya, sesuai dan tepat. Nah, contoh misalkan satu pertanyaan saya lontarkan, kemudian teman-teman akan menjawab. Nah, saya hanya akan membatasi 3 penjawab ya, 3 penjawab saja. Nah, kalau sudah ada 3, langsung saya akan next ke pertanyaan kedua dan seterusnya. Oke, saya akan melihat atau mereview ya dari hasil jawaban teman-teman. Oke, siapa yang cepat, siapa yang menjawabnya dengan tepat, itu yang akan saya berikan nilai yang terbaik. Itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa teman-teman like video ini sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Saya tutup ya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.